Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, selalu hidup bersih, dan selalu bantuin orang tua di rumah ya. Karena kalau kita bantu orang tua di rumah, kita akan mendapat pahala kebaikan yang besar, insya Allah, amin. Baiklah teman-teman, hari ini adalah hari PJJ pertama kita. Teman-teman harus semangat ya. Kalau PJJ-nya tidak semangat, maka nanti belajarnya juga tidak semangat. Jadi harus semangat ya. Oke teman-teman, silahkan siapkan buku penanya. Kemudian alat tulis berupa pensil atau pulpen, penghapus ya. Kalau sudah, kita hari ini akan belajar bahasa Indonesia. Mari kita buka halaman awal ya. Halaman awal. Di sini kita akan belajar bahasa Indonesia. Baik teman-teman, kita akan membahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung suatu teks. Nah, teman-teman, apakah teman-teman sudah pernah belajar gagasan pokok dan gagasan pendukung sebelumnya? Kalau belum, mari kita bahas bersama. Nah, teman-teman, dalam suatu teks pasti ada beberapa paragraf. Apa sih itu paragraf? Nah, paragraf disebut nih, paragraf adalah ini ya. Jadi alinea, satu alinea namanya paragraf. Nah, ini paragraf juga. Nah, teman-teman silakan boleh seperti ini mengikuti ibu guru. Kemudian tulis paragraf supaya teman-teman tidak lupa ya. Nah, teman-teman, setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa sih yang dimaksud dengan gagasan pokok? Nah, kita garis bawahi yang ini ya. Gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks. Nah, jadi gagasan pokok adalah gagasan utamanya atau pokok topiknya. Topik utamanya membahas tentang apa teks itu. Kemudian gagasan pendukung adalah, kita garis bawahi ya. Gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu teks yang terletak pada kalimat penjelas. Nah, jadi gagasan pendukung adalah uraian dari gagasan pokok. Diuraikan. Kira-kira misalkan topik utamanya tentang Indonesia, maka dijabarkan, diuraikan Indonesia itu terdiri dari apa aja. Kemudian di dalamnya ada apa aja, seperti itu. Kemudian teman-teman, gagasan pokok dan gagasan pendukung disampaikan bisa melalui tersurat ataupun tersirat. Apa sih yang dimaksud tersurat? Nah, di sini ada gagasan pokok melalui tersurat dapat ditemukan pada kalimat utama yang terletak di bagian awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Nah, jadi gagasan pokok itu bisa itu terletak di awal paragraf, di akhir, atau di awal dan di akhir. Dua-duanya bisa ya. Kemudian secara tersirat, gagasan pokok dapat ditemukan dengan cara membaca seluruh kalimat pada paragraf. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa tersurat itu yang tertulis. Nah, kalau tersirat itu yang tidak tertulis. Secara langsung bisa kita baca ya, jadi ketemu sendiri tanpa kita tulis ya. Nah, teman-teman, untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung suatu teks, teman-teman bisa melakukan 3 hal seperti di bawah ini ya. Yang pertama, baca teks dengan saksama. Nah, maksudnya saksama ini adalah dengan teliti ya. Dengan teliti tanpa harus diloncat-loncat bacanya. Jadi paragraf 1 dibaca, paragraf 2 dan selanjutnya dibaca semua. Kemudian yang kedua, cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir
pada setiap paragraf. Nah, ini berkaitan dengan membaca dengan seksama ya. Kemudian yang ketiga, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam suatu paragraf. Nah, teman-teman sudah membaca nih dengan saksama, kemudian tidak meloncat bacaan, maksudnya dibaca semua. Pasti teman-teman nanti akan menemukan kalimat utama dan kalimat penjelas ya, gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Nah, baik teman-teman, kita di sini ada contoh teks ya. Judulnya adalah batik. Nah, pastinya teman-teman tahu ya batik itu dari mana. Nah, batik itu aslinya dari Indonesia. Mari kita baca ya. Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam. Malam itu adalah lilin yang dipanaskan. Kain batik berasal dari Pulau Jawa. Seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Beberapa daerah di Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional, misalnya batik Bali. Nah, teman-teman, kita sudah bahas, kita sudah baca. Di sini kita akan menentukan kalimat gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Nah, kita sudah baca dengan saksama, dengan cermat. Nah, bisa kita ambil bahwa gagasan pokoknya. Nah, teks ini kira-kira menceritakan tentang apa ya? Tentang batik. Nah, sudah kita tahu bahwa batik merupakan kain tradisional. Ya, jadi teks ini menceritakan tentang batik. Jadi gagasan pokoknya adalah batik merupakan kain tradisional Indonesia. Nah, karena ini menceritakan tentang batik. Kemudian gagasan pendukungnya. Nah, gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan dari gagasan pokok atau penjelasnya. Nah, di sini kita menceritakan tentang batik. Kira-kira bagaimana cara membuat batik, kemudian dihasilkan dari mana batik itu, kemudian dari pulau mana. Nah, di sini dijelaskan. Kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam. Nah, ini gagasan pendukung karena ini uraian dari batik. Ya, kemudian kain batik berasal dari Pulau Jawa ya. Asalnya berarti. Ini cara pembuatan. Ini asal. Kemudian seiring berjalannya waktu, nah, tidak hanya di Pulau Jawa, beberapa daerah Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional. Nah, jadi ini adalah persebarannya. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, kemudian kita buka halaman 13. Oke, sudah. Kita akan membahas tentang perbedaan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, tentunya teman-teman masih ingat ya, apa itu gagasan pokok, apa itu gagasan pendukung. Mari kita ingat kembali. Gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks. Sedangkan gagasan pendukung adalah penjabaran atau uraian dari gagasan pokok. Jadi apa perbedaannya? Nah, perbedaan gagasan pokok dan gagasan pendukung terletak pada fungsi setiap gagasan. Nah, jadi apa sih itu fungsinya? Kalau gagasan pokok, fungsinya untuk mengetahui inti ya, mengetahui inti cerita atau inti teks. Sedangkan fungsi dari gagasan pendukung adalah penjabarannya, uraian. Jadi dijelaskan inti cerita itu, inti teks itu dijabarkan atau diuraikan seperti apa saja dalamnya. Nah, kemudian teman-teman buka halaman 21. Nah, teman-teman, supaya kita lebih memahami
dan lebih mengerti apa yang kita baca, sebaiknya kita membaca dalam hati ya. Karena kalau membaca tidak dalam hati, maka konsentrasi kita dalam memahami teks yang kita baca akan berkurang ya. Contohnya saja di kelas, misalkan semua teman-teman kalian membaca dengan keras, pastinya akan mengganggu konsentrasi kalian juga. Maka membaca dalam hati adalah pilihan yang terbaik untuk lebih memahami dan mengerti isi dari teks yang kalian baca. Nah, membaca dalam hati sendiri artinya adalah berarti membaca tanpa mengeluarkan suara ya. Oke teman-teman, mari kita latihan ya. Di halaman 21 di sini ada ayo berlatih. Ayo siapkan pensilnya teman-teman ya. Pertama, apa yang kamu ketahui tentang membaca dalam hati? Silakan teman-teman isi di sini. Kemudian nomor 2, bacalah paragraf berikut dengan seksama. Nah, ayo kita baca ya. Judulnya di sini adalah Tari Kuda Gepang. Tari Kuda Gepang adalah tari yang berasal dari Kalimantan Selatan. Tari ini bercerita tentang kegagahan pasukan berkuda yang dipimpin oleh seorang raja gagah berani. Tari Kuda Gepang ini ditarikan dengan penuh semangat. Dahulu, tari ini dibawakan untuk menyambut para raja. Sekarang, tari ini dibawakan untuk menyambut para tamu, undangan, pengantin, dan pejabat tinggi pemerintahan. Nah, di sini keterangannya adalah tuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf di atas. Tuliskan dalam bentuk diagram pada kotak berikut. Nah, dalam bentuk diagram. Apa sih itu dalam bentuk diagram, Bu? Nah, diagram di sini adalah membuat tentang peta pikiran. Nah, peta pikiran. Pikiran itu ada kotak. Ya, di sini kita bikin atau membuat diagram. Nah, kotaknya bikin 3 saja ya. Buat menjadi 3 kotak. Nah, ini namanya diagram. Jadi ini gagasan pokoknya. Pokok. Ini gagasan pendukung. Ini juga gagasan pendukung. Nah, supaya kita lebih memudahkan, kita tarik panah dari gagasan pokok ke gagasan pendukung. Dan sebaliknya juga sama ya. Seperti ini. Nah, di sini kita cari gagasan pokoknya dulu. Nah, gagasan pokok kira-kira ini menceritakan tentang apa nih intinya? Bahwa ini sudah ketahuan ya, berada di awal paragraf. Tari Kuda Gepang adalah tari yang berasal dari Kalimantan Selatan. Berarti gagasan pokoknya adalah Tari Kuda Gepang adalah tari yang berasal dari Kalimantan Selatan. Nah, gagasan pendukungnya berarti adalah uraian dari ini. Nah, bahwa tari ini bercerita tentang kegagahan pasukan berkuda yang dipimpin oleh seorang raja gagah berani. Nah, ini kalimat penjelas pertama ya, taruh di sini. Ini. Nah, kemudian fungsinya tari ini buat apa? Atau kegunaan tari ini buat apa? Nah, di sini tulis tari ini dibawakan untuk menyambut para raja. Ya, dulunya ya. Sekarang untuk menyambut para tamu, undangan, pengantin, dan pejabat tinggi pemerintahan. Berarti di sini tinggal kita tambahkan saja gagasan pendukungnya. Ya. Silakan teman-teman, apabila ada yang kurang dipahami boleh ditanyakan.
ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembuatan video pembelajaran. Semoga teman-teman selalu semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.